Salam Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Betani Kebumen. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu sekalian tetap dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan senantiasa. Hari ini dalam edisi hidup tentang bijak atau bebal. Saudaraku, pernah ada suatu masa manusia yakin benar bahwa suatu saat ilmu pengetahuan akan mampu menjawab semua pertanyaan dan mengatasi semua persoalan. Bila saat itu tiba, kata mereka, dan ini tidak berapa lama lagi, maka Tuhan pun tak akan dibutuhkan lagi. Sebab untuk apa? Dulu, orang percaya bahwa kilat dan guntur adalah ulah para dewa. Sekarang semua orang tahu bahwa itu sekadar gejala alam biasa. Setelah mengetahuinya, sekarang mana ada lagi orang yang percaya kepada dewa kilat atau dewa guntur? Kesimpulannya adalah kepercayaan kepada Allah cuma berfungsi sebagai pengisi jawaban sementara selama jawaban yang lebih ilmiah belum ditemukan. Kepercayaan kepada Allah hanya ada gunanya selama ilmu pengetahuan belum mampu memberi jawaban yang rasional. Dengan perkataan lain, Allah adalah untuk si bodoh, untuk si pandir, dan si terbelakang, orang-orang yang masih percaya tahayul. Pemazmur mengatakan sebaliknya. Justru orang-orang yang dengan sadar mengeraskan kepala tidak mau percaya kepada Allah, merekalah orang-orang bebal. Demikian firman Tuhan, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Bahkan dikatakan busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Di dalam Mazmur pasal 53 ayat yang kedua. Bebal di sini artinya bodoh plus keras kepala. Bodoh tetapi merasa diri tahu semuanya. Orang-orang seperti ini tidak dapat ditolong. Bagaimana tidak bebal bila ada orang yang berpikir bahwa keberadaan Allah tergantung pada manusia dan bukan sebaliknya. Seolah-olah ada atau tidak adanya Allah sepenuhnya tergantung pada kesediaan manusia untuk mempercayainya atau tidak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana tidak bebal bila ada ikan merasa diri begitu hebatnya sehingga tidak mau tergantung lagi kepada air? Tidakkah mereka akan seperti layang-layang yang putus tali, melayang-layang dengan kenesnya, dengan indahnya, dengan jumawanya barangkali, berpikir diri hebat, padahal tinggal menunggu ajal. Seperti banyak orang yang hari-hari ini merasa tidak membutuhkan Tuhan karena bisa, karena mampu, karena berkuasa, sehingga banyak orang yang merasa dirinya tidak memerlukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenyataan yang sebenarnya adalah bahwa Tuhan itu bagikan udara bagi manusia dan air bagi ikan. Menurut Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, jelas sekali mengatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Perlu diperhatikan dan ditekankan di sini. Sehebat apapun, sesempurna apapun manusia, kalau tidak dihembuskan nafas oleh Tuhan, maka akan menjadi sia-sia, tidak akan berguna dan tidak akan bermanfaat, tidak akan pernah menjadi hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pemazmur melukiskan di sini dikatakan seharusnya sikap dan perasaan hati orang yang bijak kepada Allah, sang sumber kehidupan. Kita harus mengingat di sini bahwa
tanpa nafas kehidupan yang berasal dari Allah, manusia tidaklah lebih dari sekadar debu. Demikian yang dikatakan oleh pemazmur juga mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu, seekor rusa yang merindukan air, itu seekor rusa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demi apapun, asalkan dia bisa minum air yang dibutuhkannya. Seperti itu hendaknya kehidupan orang percaya, merindukan Tuhan, seperti jiwa yang haus kepada Allah, seperti rusa yang haus merindukan air, yang tidak peduli dengan kondisi apapun. Dia akan tetap mencari kebenaran firman Tuhan, kebenaran Tuhan di dalam hidupnya, karena yang dicari itu adalah Allah yang nyata, Allah yang real, Allah yang bisa ditemui, Allah yang benar-benar punya kekuatan untuk dipercayai. Dimensi lain yang mencuat keluar dari sini adalah bahwa memilih Allah tidak cukup hanya dengan percaya bahwa Dia ada, atau secara formal menyebut-nyebut Dia dengan bibir kita, tetapi merindukan Dia seperti rusa yang dahaga merindukan air. Artinya bergantung sepenuhnya kepadanya, sebab rusa tanpa air, atau sebab tanpa air rusa itu tidak akan bisa hidup. Karenanya ia harus menempati tempat yang sentral dalam kehidupan kita. Bukan cuma di pinggir-pinggirnya. Dia adalah Tuhan kita. Tuhan itu berarti Tuhan, berarti penguasa, berarti raja, berarti Dia yang berotoritas di dalam hidup kita, yang layak mengatur seluruh kehidupan kita. Kalau kita mengatakan Dia adalah Tuhan, artinya kita harus menghambakan diri seperti seorang budak kepada Tuhan. Kalau kita berkata bahwa Dia adalah penguasa, artinya alam jagat raya itu, baik tumbuh-tumbuhan, bahkan situasi seperti ini, COVID ataupun penyakit yang mungkin sulit untuk disembuhkan oleh dokter, kita harus tahu ada penguasa yang lebih besar dari apapun. Kalau kita bicara Tuhan adalah raja, artinya Dia yang mampu untuk memimpin kita, mengatur kita, raja yang bisa membuat kedamaian di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah mesti hadir bagaikan roh, darah dan daging di tubuh kita. Bukan cuma sebagai baju resmi yang kita kenakan, atau hanya sekedar jubah kebesaran yang sekali-kali dikenakan tetapi lebih sering ditinggalkan. Mari Bapak Ibu kita menjadi orang bijak, ataupun kita menjadi orang bebal hari ini. Mari kalau saudara menjadi orang yang bijak, maka kita akan mengerti tentang Tuhan kita dan keberadaan kita itu seperti apa. Tanpa roh yang dihembuskan, tanpa air yang bisa membuat dahaga kita hilang, yaitu tanpa Tuhan yang memimpin dalam hidup kita hari ini, maka kondisi itu sebentar lagi akan selesai. Saudaraku, kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini memberkati kita, dan kita semakin bijak di dalam menanggapi hidup kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.